akan belajar lagi bagaimana cara pemasangan kabel jaringan ya jenis cross. Nah, jadi kabel sebelumnya kita sudah pasang yaitu kabel strike. Nah, sekarang kali ini kita akan memasang jenis cross yang mana adalah fungsinya untuk menghubungkan dari komputer ke komputer atau menghubungkan dari komputer ke laptop, PC ke PC, ya laptop ke PC, ya pokoknya dari minimal 2 komputer ya. Kalau 3 berarti kita harus gunakan kabel strike. Nah, jadi minimal 2. Nah, kabel cross bisa kita gunakan juga untuk menghubungkan dari switch ke switch ya. Jadi misalnya switch kita itu kurang ya untuk pot pemasangan kabelnya. Nah, jadi kita akan pasang lagi, kita sambung lagi dengan switch yang lain. Nah, penghubung dari switch ke switch itu kita gunakan kabel cross. Nah, jadi kali ini kita akan praktekkan lagi ya cara pemasangannya. Jadi silakan simak peralatan yang kita butuhkan ya. Silakan. Ya, peralatan yang akan kita butuhkan dalam pemasangan kabel UTP jenis cross. Yang pertama yaitu ya kabel UTP minimal 1 meter ya. Jadi kita ada standby kabel baru lagi minimal 1 meter ya. Kemudian RG45 ya, 2 buah RG45 ya yang dalam keadaan baru. Jadi siapkan RG45 2 buah. Nah, kemudian alat untuk pemasangannya yaitu crimping tool ya. Jadi crimping tool untuk di bagian sini untuk pemotongnya. Nah, di bagian lubang ini untuk mempres kabel ke RG45-nya ya. RG45 mempres kabelnya gitu ya. Kemudian yang terpenting itu adalah juga sebagai indikator adalah tester kabel. Nah, ini sebagai untuk memastikan kabel kita sudah benar pemasangannya. Jadi kita bisa langsung gunakan dan pastikan bisa terpakai. Jadi kalau nggak ada alat ini, kabel kita nggak mungkin langsung kita gunakan, nanti takutnya salah dan risiko troubleshooting yang kita gunakan juga akan lebih banyak ya. Jadi dengan tester ini itu sangat membantu untuk memastikan. Ya, kita mulai untuk praktek pemasangan jenis kabel cross ya. Secara kasat mata dia mirip ya, ujung 1 ujung 2 seperti ini, tetap juga ini adalah kabel LAN. Tapi jenis cross itu nanti akan terlihat pada susunan kabelnya. Jadi susunan kabel cross bisa kita lihat di bagian samping ini. Jadi antara ujung 1, ujung 2 itu berbeda ya. Kalau ujung 1 itu susunannya mirip dengan kabel strike ya. Nah, kalau ujung yang kedua ya, nanti walaupun ujung 1 yang mana ujung 2, penting kita dapat membedakannya. Salah satu ujung adalah jenisnya sama susunannya dengan strike. Nah, kemudian yang salah satu ujung kedua, nah itu jenis cross. Nah, susunan kabel cross bisa kita lihat di gambar ini. Nah, itu adalah putih oranye yang pertamanya ya. Nah, dan berikut susunan yang seterusnya. Oke, kita mulai praktekkan ya. Sama seperti biasa, kabel dalam kondisi baru ya. Nah, atau kalau kabel lama pun juga nggak masalah, tapi kita harus kondisikan dia tanpa ada RG45 dulu. Jadi kita upayakan untuk memotong kabelnya ya. Yang untuk memotong kulit luarnya ini ya minimal 5 cm ya, seperti ini ya. Kita berhitung aja seperti ini 5 cm. Kita buang kulit luarnya dan kita putar dari tang crimping ini. Nah, kita buang. Nah ya, kita buang. Nah, tinggal bagian ini lagi kita perlu potong ya. Serat yang ada di dalam ini nggak berfungsi di kabel jaringan ini. Nah, kita buang saja, kita potong ya. Nah, kemudian susunan kabel yang seperti ini yang lagi berderitan ini ya, kita buka lagi ya. Kita lebarkan lagi sambil kita urut untuk bisa lurus ya. Jadi kita harus buka dia ya, kita agar mudah dalam penyusunan kabel cross ya. Jadi kabelnya harus kita urut lurus ya. Nah, sehingga tersusunlah seperti ini kabelnya 8 buah ya. Nah, 8 buah. Oke. Nah,
Nah, berikutnya kita akan cek ya untuk pemasangannya. Nah, yang pertama ya, kita akan buat dulu susunannya sama dengan seperti kabel cross ya. Kita ambil ujung satu dulu, putih oranye ya, putih oranye ya, kedua putih hijau ya, urutan yang ketiga. Kemudian yang keempat lah putih biru ya, putih biru. Kemudian yang keempat biru ya, yang kelima adalah putih biru ya. Kemudian yang keenam itu adalah hijau. Nah, yang ketujuh itu adalah putih coklat. Yang terakhir adalah coklat. Jadi susunannya sesuai yang terlihat di gambar ya. Oke, kita datarkan dia ya, kita datarkan. Jadi kenapa datar, karena di RJ45 sendiri lubang alurnya itu memang lurus seperti ini, jadi dia bisa masuk datar seperti ini ya dari awal kita susun ini. Nah, setelah itu karena ini terlalu panjang ya, kita harus buang ya. Kenapa kita tidak kondisikan dia satu langsung dalam ukuran 1 cm ya, agar penyusunan kita lebih gampang. Jadi dengan panjang seperti ini kita gampang menyusunnya. Nah, kalau terlalu pendek, nah kita agak sulit, nanti dia kabelnya bisa pindah-pindah sendiri ya. Nah, setelah tersusun ini kita sisakan minimal 1 cm kabelnya, yang selebihnya kita buang ya, seperti ini. Nah, kita pegang, oke, lurus ya. Nah, jadi kita tekan, nah ada bunyi tek itu tadinya sudah terpotong. Nah, ini jangan kita lepas ya, jadi kita harus pegang terus sampai RJ45 nya ini ya kita pasang kembali. Nah, jadi RJ45 dalam kondisi baru kita pasangkan, jadi pinnya ini menghadap ke kita. Jadi urutan yang pertama sebelah kiri pin ini adalah putih oranye ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita masukkan, nah kita jangan sampai lepas ya, jadi sampai dia udah sampai ke ujung kabelnya baru kita lepas. Nah, kita lihat nanti dia ada lubang alurnya itu, nah sehingga dia lepas seperti ini. Jadi kita cek samping kiri ya, samping kanan, atasnya udah ketemu mentok nggak kabelnya. Nah, kalau rasanya kabelnya udah masuk semua ya, jangan sampai kabelnya ada yang turun satu. Kalau turun satu udah pastikan itu salah ya. Nah, ini udah seperti ini, kita pegang dulu jangan sampai lepas. Nah, berikutnya lah kita ambil lagi crimping tool untuk ngepresnya. Nah, jadi kita masukkan di lubang ini sambil kita pegang, ditahan ya. Nah, kita tahan ya, jangan sampai lepas. Nah, lihat di crimping tool, nah nanti ada pinnya akan ditekan. Jadi pin yang 8 ini akan ditekan oleh alat crimping tool ini untuk menekan kabelnya bisa terkunci. Jadi kita tekan, nah sampai dia berbunyi tadi. Nah, kita tekan terus. Nah, untuk memastikan dia udah terpasang itu kita pegang dulu. Nah, kita tarik aja kabel ini, artinya dia udah terpres dengan baik ya. Nah, artinya ini kabelnya sudah pasang ya. Nah, ini untuk salah satu ujung kabel cross. Oke. Nah, berikutnya yang untuk kabel kedua ya, salah satu ujung kedua itu urutannya baru ya, sesuai dengan jenis cross. Yang tadi pertama kita udah selesai, yaitu masih jenis strike, susunannya lurus ya, putih oranye. Jadi kenapa saya namakan jenis strike, karena dia memang strike itu dua-duanya sama, jadi mirip gitu. Kemudian salah satu ujung kedua untuk cross, nah kita lihat susunannya, itu ujung kedua bisa dilihat di seperti yang gambar ya. Nah, ini yang pertama itu adalah putih hijau, jadi putih hijau urutan pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah hijau ya. Kemudian yang ketiga adalah putih oranye ya, putih oranye. Nah, yang keempat itu adalah biru ya, biru. Nah, jadi putih oranye, biru. Nah, kemudian yang kelima itu adalah putih biru ya, sambil kita luruskan. Nah, kemudian yang keenam itu adalah oranye. Nah, oranye. Nah, kemudian 7 di coklat, terakhir coklat. Nah, jadi sudah sesuai urutannya, jadi harus pastikan lagi ya. Yang pertama itulah putih hijau,
hijau, kemudian putih oranye, biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, bersama cara proses pemasangan teknisnya, tapi susunannya yang berbeda ya. Nah, oke. Nah, kita akan buang ya, kita sisakan minimal 1 cm untuk masuk ke RJ45. Jadi seperti ini susunannya, kita buang yang selebihnya ya, sisakan gunakan dengan crimping tool. Jadi, seperti ini lagi ya. Nah, minimal 1 cm ya, seperti ini. Nah, kita pegang terus ya sampai RJ-nya masuk. Nah, kita tekan kuat di crimping ya, sehingga kabelnya lepas ya, yang kita putus. Nah, kita pegang terus. Kita ambil RJ45 ya, yang baru, yang dalam kondisi baik ya. Sama untuk patokannya itu adalah yang di bagian pin yang pertama itu adalah menghadap ke kita. Jadi yang pertama itu berarti adalah putih hijau, itu aja tandanya. Jadi kita masukkan ya, perlahan aja sambil megang. Kita senderkan aja biar dia tetap lurus di dalam RJ ini ya. Nah, sampai dia masuk ke dalam alur ya, lubang dari RJ45. Jadi kita cek lagi ya, kita cek lagi sisi kiri, sisi kanan, apakah dia udah mentok ya. Kalau belum, nah kita tekan, nah kita dorong. Nah, kalau kabelnya kuat itu kita dorong dia pas. Jadi kalau kabelnya lunak dia akan bengkok ya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita klem dia dengan clipping tool lagi ya. Nah, sampai dia berbunyi. Nah, oke. Nah, ini kita pastikan dia tidak terlepas. Nah, sehingga sudah selesai ya salah satu ujung keduanya. Jadi sekarang ini kabel ini sudah jenis kabel cross ya, bentuk sama ya dengan kabel strike yang sudah kita buat sebelumnya, tapi fungsinya berbeda. Sekarang kita lakukan tes ya, tester dengan menggunakan alat ini, tester kabel. Nah, kita masukkan kabel kita, terserah mau di mana mulainya, penting masuk ya. Nah, kalau dia enggak ya nggak bisa kita tes. Dia keduanya ada indikator masuknya. Masuk sini salah satu ya. Kemudian yang kedua seperti ini. Nah, setelah itu, nah kita cek. Ya, berikutnya kita akan coba tes kabel yang sudah kita pasang ini dengan menggunakan tester kabel dengan membuktikan dari indikator yang ada seperti ini. Nah, yang namanya kabel cross, kita lihat nih lampunya selang-seling. Ya, memang selang-seling ini sesuai dengan urutan dari kabel tersebut. Nah, kita lihat di indikator lampu 1. Nah, kalau di kabel yang ujung 1 itu adalah kabelnya warnanya lah putih oranye. Nah, putih oranye. Nah, di kabel yang kedua sesuai dengan gambar ini. Nah, di kabel yang kedua itu putih oranye itu berada di urutan nomor 3. Jadi putih oranye yang di kabel ujung 1 dengan putih oranye di kabel ujung 2. Nah, 1 ke 3 berarti dia nyala, terhubung. Nah, ya. Kemudian yang indikator LED 2 itu adalah warnanya lah oranye. Nah, itu di kabel ujung 1. Kalau di ujung 2, oranye itu dia berada di urutan nomor 6. Nah, kita lihat. Jadi 2 dengan 6 harus connect ya. Nah, 2 dengan 6 harus connect. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang 2 tadi oranye. Nah, oranye yang di kabel ujung 2 itu juga oranye ada 6. Nah, berikutnya yang 3. 3 itu di kabel ujung 1 adalah putih hijau. Nah, putih hijau 3. Nah, putih hijau yang di ujung kabel 2 itu berada di 1. Jadi nanti pas dia jalan seperti ini, yang 3 hidup dengan angka 1. Nah, itu berarti jalan. Nah, kemudian 4 dan 5 ya, 4 dan 5 itu masih sama, yaitu biru. Nah, biru di 4 di ujung 1, biru juga di 4 di ujung 2. 5 itu juga putih biru ujung 1, putih biru di ujung 2. Nah, kemudian yang 6. Nah, 6 tadi di kabel ujung 1 itu adalah hijau. Nah, di kabel ujung 2 hijau itu berada di 2. Nah, jadi kita lihat seperti ini, 6 dengan 2 akan connect. Nah, oke. Nah, kemudian yang 7 ya, 7 dan 8 itu masih sama. Ya, putih coklat, coklat. Jadi sama, yang di kabel ujung 1 putih coklat, di kabel ujung 2 putih coklat, di nomor 7 juga urutan susunannya. Jadi dia juga akan lurus seperti ini. Ya. Nah, mengenai cara
melihat kesalahan ini. Jadi kalau udah seperti ini udah benar ya, udah sesuai dengan 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 4, 5 5, 6 ke 2, 7 7, 8 8. Nah, itu berarti sudah benar. Jadi kabel cross yang kita buat ini itu sudah bisa kita manfaatkan. Nah, mengenai identifikasi kesalahan-kesalahan yang ada, nah nanti bisa dilihat sebagai berikut. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan identifikasi kesalahan melalui tester kabel. Jadi kita bisa tahu kabel kita salah atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat ada 3 poin di sini. Ya, yang pertama, jika lampu indikator hanya menyala sebagian, ya. Nah, artinya kesalahannya adalah ada beberapa kabel yang tidak kuat pemasangan RJ45-nya. Nah, itu berarti belum terpres dengan benar. Jadi cara pengecekannya ya kita coba press lagi dengan tang krimping kabel kita. Nah, kita lakukan pengecekan lagi. Nah, kalau seandainya masih tidak bisa juga, nah berarti kita ganti kabelnya, kita buat lagi proses penyusunan kabel tersebut. Nah, kemudian cara kedua, identifikasinya adalah lampu indikator menyala tidak berurutan. Ya, berurutan maksudnya di sini berurutan tidak sesuai standar. Kalau kabel cross itu memang seperti itu, dia memang tidak berurutan. Nah, tapi seandainya dari yang sudah kita jelaskan tadi, 1 menyala pada lampu kelima, nah itu kan tidak benar, berarti tidak berurutan namanya. Nah, atau 3 menyala di kabel 7, nah itu memang tidak berurutan. Nah, kalau untuk kabel cross, dia rumusnya 1 ke 3, 2 ke 6, maupun sebaliknya 3 ke 1, 6 ke 2. Nah, kalau untuk kabel strike udah jelas 1 ke 1, 2 ke 2 semuanya. Nah, jika prosedur itu tidak sama, tidak berurutan, berarti susunan pemasangan kabel kita ada yang salah, ya. Jadi kita harus perbaiki kabelnya lagi, kita susun dengan benar sesuai dengan teori yang dibuat, ya. Jadi kalau indikatornya menyala tidak berurutan, nah kita harus cek lagi sesuai dengan langkah tersebut. Nah, indikator yang ketiga yaitu lampu indikator tidak menyala sama sekali. Artinya lampu yang pada tester kabel ini tidak hidup, ya. Ya, dengan kepastian bahwa tester kabel kita ini memang lagi kondisi baik, ya. Nah, tapi sudah kondisi baik tapi tidak hidup juga kabel indikator yang kita mau cek, artinya press dan dari kabel RJ45 tersebut itu belum kuat. Nah, coba kita ulang press lagi semuanya dari kabel 1 dan kabel 2. Jadi ujung kabelnya mungkin tidak sampai ke dalam RJ45, ya. Nah, jadi 3 tadi kita harus cek, ya, harus cek kesalahannya. Ya, jika kita sudah melewati tersebut tidak ada terjadi apa-apa, berarti kabel yang kita pasang itu benar, ya. Oke. Nah, setelah kita simak tadi indikator identifikasi kesalahan kabel tersebut, ya, dari 3 poin yang tadi, kita jelas ya nanti dalam pemasangan, dalam troubleshooting. Nah, kabel yang kita gunakan ini memang benar adanya. Jadi dengan adanya alat-alat seperti ini kita dapat memudahkan dalam rangkaian jaringan komputer. Nah, ini adalah salah satu alat baru, ya, untuk bagian pendukung dari jaringan. Jadi kalau untuk fungsi dari kabel cross sendiri, yaitu pemasangan menghubungkan dari komputer ke komputer, ya, atau PC ke PC, atau laptop ke laptop, atau laptop ke PC. Ya, penting minimal 2. Jadi kalau 2 minimal terhubung komputernya, itu kita gunakan kabel cross. Nah, kalau udah banyak saling terhubung, itu kita gunakan kabel strike. Nah, seperti yang kita lihat ini, inilah penghubung kabel dari PC 1 atau laptop 1 ke laptop 2. Nah, dia dihubungkan, nanti memudahkan kita dalam memindahkan data, ya. Jadi misalnya data di laptop 1 kita mau pindahkan ke laptop 2, ya. Jadi kalau kita mau beli laptop baru, misalnya laptop 1 yang lama, laptop 2 yang baru, kita mau pindahkan. Nah, jadi untuk memindahkannya kita nggak perlu repot lagi menggunakan flash disk.
Ya kalau data kita sedikit gampang mungkin dengan flash disk. Kalau data kita sudah 500 GB misalnya kita mau pindahkan, itu akan butuh proses waktu yang lama. Jadi dengan menggunakan kabel cross ini menghubungkan dari laptop 1 ke laptop 2 itu sangat gampang. Ya, jadi datanya bisa berpindah secara otomatis tanpa membolak-balik copy paste. Ya, jadi komputer 1 bisa membaca komputer 2, komputer 2 bisa membaca komputer 1. Nah, untuk praktek tersebut nanti kita bisa simak di materi-materi berikutnya atau di video-video Bapak berikutnya. Nanti bisa Anda lihat saja tutorial cara mengkoneksikan laptop ke laptop atau komputer ke komputer. Mungkin demikian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.